wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya apa tujuan berkeluarga di dalam Islam? Quran surat Ar-Rum ayat 21, Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah telah menciptakan pasangan-pasangan kamu sekalian dari jenis kamu sekalian sendiri, agar kamu sekalian merasa tenang. Dan Allah menjadikan di antara kamu sekalian rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya di dalam semua itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan di dalam berkeluarga adalah memperoleh ketenangan, kedamaian, dan ketentraman. Bagaimana cara mewujudkannya? Yakni dengan menumbuhkan rasa cinta, mawaddah, dan juga rahmah atau kasih sayang. Mawaddah adalah rasa cinta yang kita bahagia dengan adanya mawaddah ini. Sedangkan rahmah adalah rasa kasih sayang yang kita ingin dengan kasih sayang ini membahagiakan orang lain atau pasangan kita di dalam rumah tangga. Sehingga kalau sesama pasangan, suami atau istri berupaya saling membahagiakan satu sama lain, maka ketenangan di dalam keluarga atau sakinah bisa terwujud. Dan tujuan rumah tangga atau berkeluarga bisa tercapai. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan, tungkahul mar'atu li arba'in, limaliha walihasabiha walijamaliha walidiniha fatfar bidatid din taribat yadak. Di dalam hadis ini Rasulullah menegaskan bahwa perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Karena limaliha yakni hartanya, walihasabiha status sosialnya, walijamaliha karena kecantikannya, walidiniha karena agamanya. Tetapi Rasulullah mempertegas dengan fatfar bidatid din taribat yadak. Pilihlah karena agamanya sehingga dapat menyelesaikan persoalan. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya kalau di dalam hadis tadi menyebutkan perempuan dinikahi dengan 4 alasan, maka itu sesungguhnya berlaku juga untuk laki-laki. Akan tetapi 3 alasan yang pertama, yakni alasan material berupa materi atau limaliha, kemudian alasan status sosial yakni hasabiha, kemudian juga status biologis cantik atau gantengnya lijamaliha. Sesungguhnya 3 hal ini bisa terjadi perubahan baik kuantitas maupun kualitasnya. Yang tadinya kaya bisa suatu saat berkurang hartanya, atau sebaliknya yang tadinya kurang bisa bertambah. Demikian juga dengan status sosial tidak akan abadi. Kemudian juga dengan kecantikan bisa bertambah atau berkurang. Sehingga kalau terjadi perubahan ini dan di dalam keluarga atau rumah tangga tidak siap, maka bisa menjadi persoalan. Sehingga Rasulullah menegaskan
pilihlah alasan yang sangat fundamental, yakni dasar spiritual atau agamanya. Karena inilah yang bisa memberikan jalan tengah dalam menyelesaikan persoalan. Orang yang agamanya kuat, imannya kuat, akan mengejawantah di dalam akhlakul karimah, yang akan selalu mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan di dalam rumah tangganya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tujuan dan niat baik saja tidak cukup tanpa upaya untuk mewujudkan kesalingan di dalam rumah tangga. Bagaimana mewujudkan kesalingan di dalam rumah tangga? Ada 5 pilar yang harus kita tegakkan, sebagaimana yang disampaikan oleh intelektual muda Kiai Haji Fakihuddin Abdul Qadir. Ada 5 pilar di dalam rumah tangga yang bisa menjadi pegangan kita untuk mempertahankan dan memperkuat jalinan kebaikan di dalam rumah tangga. Yang pertama adalah pilar mitsaqan ghalidho, ikatan yang sangat kuat. Jadi perkawinan adalah amanah. Perkawinan adalah janji kita, tidak hanya di hadapan manusia, tidak hanya di hadapan penghulu, wali ataupun saksi, akan tetapi sesungguhnya perkawinan adalah perjanjian di hadapan Allah yang suatu saat akan kita pertanggungjawabkan. Sehingga kalau kita memegangi pilar yang pertama ini, insya Allah kita sebagai keluarga, sebagai pasangan baik suami maupun istri akan selalu menjaga amanah yang diberikan Allah untuk mencapai sakinah atau ketentraman di dalam rumah tangga. Pilar yang kedua adalah kemitraan. Kenapa disebut zauj atau zaujah? Sesungguhnya karena dasar di dalam rumah tangga adalah kemitraan atau kerjasama. Kalau semua pihak, baik suami maupun istri, menyadari bahwa berbagi peran di dalam rumah tangga itu penting sekali, baik peran domestik maupun peran publik, kalau itu dilakukan secara bersama-sama, saling membantu, saling menolong, maka itu tidak akan menjadi beban satu dengan yang lainnya. Sehingga tidak ada yang merasa terdolimi, tidak ada yang merasa menjadi tuan atas yang lain dan yang lainnya menjadi budak. Maka rumah tangga yang penuh kesalingan karena berdasarkan kemitraan akan mewujudkan ketentraman dalam rumah tangga. Pilar yang ketiga adalah muasyarah bil ma'ruf, yakni bagaimana di dalam rumah tangga suami atau istri, anak dengan orang tua, semuanya memperhatikan bagaimana bergaul secara baik di dalam keluarga, terutama suami dengan istri, juga mewujudkan pergaulan yang baik di dalam rumah tangga. Quran mengibaratkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suami istri diibaratkan pakaian. Fungsi pakaian adalah saling melindungi, saling menutupi kekurangan, saling menjaga, saling memberikan keindahan atau mewujudkan kebaikan. Karena pakaian adalah simbol, juga menjadi perhiasan satu dengan yang lainnya. Nah, di dalam rumah tangga itu saling bermusyawarah. Wasyawirhum fil amr. Ini menunjukkan apapun kesepakatan di dalam rumah tangga itu adalah kesepakatan suami istri di dalam sebuah keluarga. Sehingga akan timbul apa yang disebut tarodim minhuma, keridoan di antara keduanya. Karena pilar yang terakhir adalah saling ridho dan saling ikhlas, menerima kelebihan dan kekurangan dari pasangan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, lalu apa makna sesungguhnya keluarga maslahah? Keluarga maslahah adalah keluarga yang di dalamnya tumbuh pribadi-pribadi yang solih solihah, yang baik,
kesolihan individual, baik secara pribadi, tetapi juga perlu apa yang disebut dengan muslih-muslihah, memberikan kemanfaatan, kebaikan bagi orang lain atau yang disebut kesalihan sosial. Jadi keluarga maslahah adalah keluarga yang tidak hanya baik untuk pribadi-pribadi, tetapi juga untuk anggota keluarganya, juga untuk lingkungan yang ada di sekitarnya. Sehingga kalau setiap keluarga maslahah ini terwujud, maka akan menjadi khaira ummah, sebaik-baik umat di dalam lingkup negara. Kemudian juga akan menjadi apa yang disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara akan menjadi sejahtera karena ditumbuhkan dari keluarga-keluarga maslahah, pribadi yang solih-solihah, muslih-muslihah. Sehingga tujuan kita diutus Allah di muka bumi bisa menjadi rahmat bagi sekalian alam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam keluarga maslahah ini menekankan apa yang disebut dengan kesalingan. Karena yang baik untuk suami tentu juga harus baik untuk istri. Dan apa yang baik untuk istri sebaliknya harus baik untuk suami dan anggota keluarga yang lain. Ma yasluhu li ahadil jinsaini yujlabu likilaihima wa ma yadurru bi ahadihima yudra'u an kilaihima. Apa yang baik dan maslahat untuk salah satu jenis kelamin maka harus didatangkan untuk keduanya, dan apa yang berbahaya atau maldorot bagi salah satu dari keduanya maka harus dijauhkan dari keduanya. Ini menunjukkan bahwa di dalam keluarga, baik suami maupun istri, baik anggota keluarga yang lain memiliki hak untuk setara, baik hak beragama, hak berilmu, hak bekerja, hak berkarya, dan hak untuk menjadi manusia yang bermartabat. Karena yang menjadi fondasi dalam keluarga maslahah adalah nilai tauhid, yakni hanya Allah lah yang berhak disembah, sehingga tidak ada penghambaan manusia atas manusia yang lain. Suami bukan tuannya istri, begitu pula sebaliknya, istri juga bukan tuannya suami, atau bahkan satu dengan yang lain saling mempertuhankan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahu yarhamuna birrahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.